Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan dan kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita, yang kita akui dan kita yakini bahwa semua kebaikan itu memang darinya. Dan kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah sebagai bentuk kesyukuran kepadanya. Lalu kita arahkan seluruh kenikmatan itu untuk mentaatinya. Kemudian tak lupa kita ucapkan selawat dan salam untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk kita berada terus di atas petunjuk Rasulnya sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para muslim, para hamba Allah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal keimanan, pembatal-pembatal keislaman. Dan kembali kita masih ingatkan dan kembali kita masih tegaskan bahwa seorang muslim apabila terjatuh atau melakukan salah satu dari pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal keimanan tersebut, tidak lantas menjadi seorang yang musyrik atau menjadi seorang yang kafir keluar dari Islam, murtad. Tidak mesti, ya. Adapun yang kita sampaikan ini adalah merupakan bentuk tindakan-tindakan yang divonis kafir dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tindakan yang merupakan kekufuran atau perbuatan, perkataan atau keyakinan yang merupakan kekufuran. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun ketika hendak memvonis kafir, pribadi atau individu seorang muslim yang jelas keislamannya, maka dibutuhkan langkah-langkah penjatuhan vonis kafir terhadapnya. Dan ini para muslim rahimani rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat apakah ini diserahkan kepada individu kaum muslimin ataukah ini adalah tugas dan wewenang seorang hakim atau seorang yang ditunjuk menjadi delegasi dari pemerintah untuk menangani masalah ini. Adapun saya sendiri, para muslim rahimani rahimakumullah, condong kepada ini adalah urusan pemerintah, karena nanti berikutnya mereka yang menegakkan hukuman terhadap orang yang telah dianggap murtad tersebut.
sebagaimana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin, tidak halal darah seorang muslim ya kecuali ya dikarenakan salah satu dari sebab berikut ini. As-sayyibuz zani, yang pertama adalah ya karena seorang yang telah menikah dia berzina, maka mendapatkan hukum rajam. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, yaitu hukum qisas. Kemudian ya watariku lidinihi al-mufariqul jama'ati, orang yang meninggalkan agamanya, orang yang menyempal dari barisan kaum muslimin. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tentunya ini adalah wewenang dari pemerintah untuk menjatuhkan hukum rajam bagi pelaku pezina yang telah menikah. Begitu juga orang yang dia membunuh akan dibalas bunuh, maka yang melakukan qisas balas bunuh ini adalah pemerintah. Begitu juga orang yang meninggalkan agamanya atau menyempal dari barisan kaum muslimin, maka mereka ini yang berwenang untuk ya memerangi mereka atau untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka adalah pihak pemerintah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga hadis Nabi SAW yang beliau bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, siapa saja mengganti agamanya alias murtad, maka ya bunuhlah, dan itu yang melakukan adalah pemerintah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun kita sebagai sesama kaum muslimin hanyalah memberikan nasihat, ya, mengingatkan, memberikan kewaspadaan, ya, memberikan kehati-hatian kepada saudara seiman untuk menjaga iman mereka, menjaga tauhid mereka, menjaga keislaman mereka, agar tidak mudah goyah, tidak mudah ya patah, tidak mudah untuk keluar darinya, ya, seperti itu, ya. Dan ini merupakan bentuk pewaspadaan, bukan untuk menjatuhkan vonis kepada saudara seiman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan bentuk sayang seorang mukmin terhadap mukmin yang lain. Ini merupakan bentuk cinta ya untuk seorang mukmin dari seorang mukmin untuk seorang mukmin yang lainnya. Yang kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Sebagaimana seorang mukmin kita tidak suka ya dinyatakan kafir atau keluar dari Islam, ya, maka kita inginkan juga saudara kita, ya, kita inginkan saudara kita juga tidak keluar dari Islam, ya. Sebagaimana kita suka untuk diingatkan dari perkara-perkara yang membahayakan diri kita, baik itu dalam urusan dunia kita maupun agama kita, bahkan akhirat kita, maka begitu juga kita harus suka ya kita mengingatkan saudara seiman ya terhadap perkara-perkara yang membahayakan dunia mereka, agama mereka dan akhirat mereka. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali kita ingatkan, barangkali ada di antara saudara-saudara seiman yang baru saja membuka ya channel televisi ini, lantas mendapatkan sebahagian dari pembahasannya, ya, lantas ya barangkali memberikan dugaan bahwasanya orang yang memberikan kajian ini atau televisi yang sedang dilihatnya ini televisi yang suka mengkafir-kafirkan. Tidak demikian. Oleh karenanya kita senantiasa mengulang dan mengulang, ya, selain tujuannya adalah untuk mengingatkan saudara seiman, untuk memberikan pemahaman, ya, dan ini juga untuk menghilangkan dugaan-dugaan. Demikian para muslim dan muslimat, saudara seiman dan saudari seislam rahimani wa rahimakumullah, ya. Kalau seandainya ini adalah ya ungkapan yang sudah kesekian kalinya, yang sering diulang-ulang, maka ketahuilah inilah maksudnya, ya. Ini yang kita inginkan agar saudara seiman, saudara seislam ini memahaminya, ya, agar tidak bermudah-mudah di dalam memberikan ya vonis kafir terhadap saudara seiman, saudara seislam. Adapun yang kita sedang lakukan adalah merupakan bentuk pemberitahuan, ya, merupakan bentuk ya
menyampaikan kewaspadaan dan kehati-hatian serta peringatan agar tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang ini merupakan pembatal-pembatal tauhid, pembatal-pembatal keimanan, pembatal-pembatal keislaman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah sesungguhnya ketika kita hendak memberikan vonis kafir kepada seorang muslim, individu muslim yang telah jelas keislamannya, keimanannya, ya, maka ya tidak boleh serta-merta kita menjatuhkannya, ya, karena sesungguhnya ya memberikan vonis kafir itu merupakan bentuk memberikan sebuah hukum, ya. Sementara para ulama menyatakan ya la yasihu asy-syai'u ya, atau la yasihu al-hukmu ala syai'i illa bitamami syurutihi wa intifa'i mawani'ihi. Tidaklah sah pemberian hukum terhadap sesuatu kecuali dengan terpenuhinya syarat-syarat semuanya dan hilang semua penghalang-penghalangnya. Demikian, ya. Jadi oleh karenanya ini perlu kita sampaikan berulang-ulang agar kita tidak mudah menjatuhkan vonis kafir kepada saudara kita, ya. Demikian, man waqa'a fil kufri wasyirki la yalzamu an yakuna kafiran musyrikan, ya. Orang yang terjatuh, seorang muslim maksudnya, ya, man minal muslimina, siapa saja dari kalangan orang muslim, waqa'a fil kufri wasyirki, yang terjatuh ke dalam kekufuran dan kesyirikan, la yalzamu an yakuna kafiran musyrikan, ya, tidak lantas dia menjadi seorang yang kafir dan musyrik, tulen yang murtad keluar dari Islam. Demikian, seperti itu, ya. Adapun tindakannya yang itu merupakan bentuk kekufuran, begitu juga ya perkataannya dan keyakinannya, maka kita hukumi perbuatan, tindakan dan keyakinan tersebut itu merupakan sesuatu yang kufur, ya, sesuatu yang kufur, dan ini mengancam pelakunya, ya, itu bisa terancam gugur atau batal imannya, batal Islamnya, ya, batal tauhidnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dan orang tersebut ya bisa jatuh ke dalam dosa yang paling besar. Demikian. Hanya saja untuk menjatuhkan hukum, ya, vonis kafir kepada orang tersebut, individu tersebut, ya, maka yang seperti ini tidak ya semudah yang ya bisa kita bayangkan. Demikian, ya. Kata para ulama mengatakan man sabata islamuhu biyaqinin la yazulu anhu bisyakkin, ya. Seorang muslim, orang yang telah ditetapkan Islamnya dengan yakin, orang itu mengatakan dia orang Islam, bahkan dia bersyahadat, ya, itu dipersaksikan oleh manusia yang lain, dia seorang muslim mukmin, ya. Lalu maka ya tidak boleh dihilangkan keislaman, keimanan tersebut dari dirinya dengan sebuah perkara yang meragukan. Demikian. Karena bisa jadi ketika dia melakukan sebuah tindakan kekufuran atau mengucapkan sebuah ungkapan kekufuran atau meyakini sebuah keyakinan kekufuran, itu bisa jadi karena ketidaktahuan, bisa jadi karena syubhat kesamaran di dalam dirinya, bisa jadi dikarenakan pentakwilan yang keliru. Demikian, seperti itu. Bisa jadi juga dikarenakan ya ancaman, ya, ancaman paksaan dari orang lain. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya ya kita akan mencoba untuk mengulas kembali, kita gunakan kalimat kembali, ya, karena memang ini sudah berkali-kali, tapi tidak masalah, ya. Mudah-mudahan para pemirsa dan para pendengar sekalian ini semakin sabar untuk mendengarkan ini agar semakin paham. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita sebutkan bahwasanya ya ketika kita hendak menjatuhkan vonis kafir, ya, dan ini
agar kita mengetahui sesungguhnya tidak mudah tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ya, yang pertama, ya, harus terpenuhinya semua syarat-syaratnya. Kemudian sekaligus juga hilang semua penghalang-penghalangnya. Apa syarat-syarat? Demikian pula apa penghalang-penghalang, ya, vonis kafir tersebut. Apa syarat vonis kafir? Para ulama menyebutkan di antara syarat, ya, vonis kafir tersebut adalah yang pertama adalah orang tersebut mengetahui sesuatu, orang tersebut yang jatuh ke dalam kekufuran itu mengetahui sesuatu, ya, tersebut adalah sesuatu yang menyebabkan, ya, kemurtadan, ya, menyebabkan, ya, keluar dari Islam. Itu merupakan bentuk kekufuran. Demikian. Ya. Nah, ini dia. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama. Pelakunya itu adalah orang yang mengetahui. Bila keyakinan itu, apabila sesuatu itu berupa keyakinan, dia harus tahu keyakinan itu adalah keyakinan yang membuat dia keluar dari Islam. Kalau dia mengungkapkan sebuah ungkapan, sesuatu tersebut adalah ungkapan, maka ungkapan tersebut adalah ungkapan yang, ya, membuat dia keluar dari Islam. Begitu juga, ya, apabila ia melakukan sebuah tindakan atau sesuatu itu merupakan tindakan, maka tindakan tersebut adalah tindakan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Apakah dia mengetahui atau tidak? Maka di sini dipersyaratkan dia harus mengetahui. Al-ilmu, ini syarat yang pertama, ya. Itu orang yang terjatuh ke dalam kekufuran tersebut, dia harus mengetahui, ya, bahwasanya perkara tersebut dia memang betul-betul menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama, demikian, ya. Itu dia tahu. Nah, apabila dia telah mengetahui, ya, dia telah mengetahui apa yang diyakininya itu memang menyebabkan keluar dari Islam. Kemudian apa yang diucapkannya itu menyebabkannya keluar dari Islam. Apa yang dikerjakannya itu merupakan sesuatu yang bisa mengeluarkan dari Islam. Nah, maka terpenuhi syarat pertama. Syarat yang kedua adalah ini terkait dengan pelakunya, ya. Syarat yang kedua bagi pelakunya adalah pelakunya tersebut menyengaja untuk melakukannya. Selain dia telah tahu, kemudian yang kedua menyengaja untuk melakukannya. Sengaja dia lakukan. Jadi pelaku itu melakukannya dengan sengaja, bukan ketidaksengajaan, ya. Bukan ketidaksengajaan, tapi dia menyengaja untuk melakukannya. Seperti itu, ya. Karena ada orang bisa jadi dia tahu tentang itu, tentang hal tersebut, tapi dia tidak sengaja melakukannya. Seperti contohnya, ya, dia dalam kondisi mabuk. Nah, tentunya mabuk ini merupakan, ya, sesuatu yang banyak faktornya, ya. Atau dalam kondisi dia tidak sadar melakukannya karena mungkin dia baru saja bangun tidur, ya, seperti itu. Atau dia karena ngelindur, dia ucapkan itu yang sesungguhnya dia paham sebelumnya bahwa ini perkara yang membuatnya kufur, hanya saja dia tidak sengaja mengeluarkannya, seperti itu. Atau dia mengeluarkannya karena keliru mengucapkannya, ya, seperti itu. Seperti seseorang dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, bahwasanya ada seseorang yang sedang berjalan, ya, dengan bersama dengan untanya yang membawa perbekalan makanannya, dan ketika dia berada di padang pasir yang sangat luas, ternyata tiba-tiba untanya pergi meninggalkannya, seperti itu, ya, pergi meninggalkannya. Lantas dia merasa putus asa, lalu dia berteduh di sebuah pohon dan beristirahat menanti kematian itu mendatanginya, ya. Namun ternyata ketika dia terbangun, didapatkan untanya tersebut kembali kepadanya dengan membawa perbekalannya yang ada di badan unta tersebut. Maka saking gembiranya dia mengucapkan, ya,
pujian kepada Allah Subhanahu wa taala namun dengan bahasa yang terbalik, ya. Dia tidak menyengaja. Dia katakan, ya, anta abdi wa ana rabbuka, ya. Ya Allah, engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu. Dia ungkapkan begitu. Secara terbalik karena saking senangnya dia seperti itu, ya. Itu maksudnya adalah dia begitu girang, begitu bahagia, ya, sampai-sampai Allah mengetahui keinginannya agar dia bisa diselamatkan dari ancaman kematian seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, syarat berikutnya, sang pelaku tersebut ini syarat yang ketiga, sang pelaku tersebut dia melakukan tindakan kekufuran atau mengucapkan ungkapan kekufuran atau meyakini keyakinan kekufuran, ya, selain dipersyaratkan yang pertama dia mengetahui, kemudian menyengaja, kemudian yang ketiga adalah, ya, dia melakukan hal tersebut atas dasar, ya, keinginan sendiri, pilihannya sendiri yang tidak ada paksaan, ya, tidak ada tekanan dari pihak lain yang mengancam dirinya, demikian, ya, seperti itu. Jadi tanpa adanya paksaan, ya, atau tekanan dari pihak lain yang mengancam dirinya, demikian, atas dasar pilihan sendiri. Nah, ini 3 syarat, ya. 3 syarat yang disebutkan oleh para ulama untuk syarat-syarat menjatuhkan vonis kafir, dan ini adalah terkait dengan, ya, orang yang menjadi pelaku dari kekufuran tersebut, ya. Adapun bagi orang yang bagi orang yang hendak menjatuhkan vonis kafir, ya, yaitu orang yang hendak menjatuhkan vonis kafir, ya, bagi satu pendapat, maka yang ini saya condong kepada pendapat ini adalah hakim, ya, hakim atau pemerintah, ya. Hakim berarti adalah petugas dari pemerintah, ya, yang ditugaskan untuk mengurusi, ya, menangani kasus seperti ini, demikian, ya. Atau menurut pendapat yang lain, ya, setiap individu dari kaum muslimin, maka dia ini pendapat yang lain, ya, dibolehkan untuk menjatuhkan vonis kafir, namun ini pendapat yang lemah, wallahu taala alam. Maka dipersyaratkan baginya orang yang hendak menjatuhkan vonis kafir beberapa syarat berikut ini. Yang pertama adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, ya, menegakkan hujjah kepada orang tersebut, yaitu menyampaikan, ya, menyampaikan kepada orang tersebut, ya, tentang hakikat dari sesuatu yang dilakukannya, bahwasanya hal tersebut adalah kekufuran, ya, kekufuran yang mengancam pelakunya keluar dari Islam, menegakkan hujjah, demikian. Ada pendapat yang mengatakan tidak perlu menegakkan hujjah, ya, sekedar sampainya hujjah kepadanya tanpa harus ditegakkan, maka ini pun cukup. Ini wallahu ta'ala alam di antara pendapat di kalangan para ulama, namun saya tidak memilih pendapat ini, demikian, ya, seperti itu, ya. Kewajibannya adalah tetap saja dia harus, ya, menegakkan hujjah kepada orang tersebut, yaitu untuk, ya, menjadikan orang yang menjadi calon vonis atau objek vonis kafir tersebut, dia harus benar-benar mengetahui dan hilang kebodohan dari dirinya tentang perkara yang dilakukan atau kekufuran yang sedang, ya, dilakukannya, seperti itu, baik itu keyakinan, perkataan ataupun tindakan. Berikutnya adalah izalatus syubhah, yaitu menghilangkan syubhat, menghilangkan syubhatnya, ya. Bisa jadi, ya, kekufuran yang sedang dilakukan oleh objek, ya, objek ini atau orang yang akan divonis kafir ini, ya,
itu munculnya atas dasar kesamaran tentang sesuatu tersebut. Bisa jadi juga dikarenakan takwil yang keliru, demikian ya. Atau bisa jadi dikarenakan ya ketidaktahuan atau ketidaksadaran dia melakukannya, ya, ketidaksadaran dia melakukannya. Maka oleh karenanya untuk dihilangkan ya syubhatnya seperti itu, ya. Demikian. Kemudian dipastikan bahwasanya sesuatu yang dilakukannya tersebut, ini berikutnya, ya, itu atas dasar ya kerelaan, begitu juga pilihan pribadi, bukan atas dasar paksaan dari orang lain. Nah ini, ya, ini yang harus ya dilakukan oleh orang yang hendak menjatuhkan vonis kafir itu, demikian. Dan kembali kita katakan para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang saya condong kepada pendapat ini dan saya pilih adalah ini dilakukan oleh pihak yang berwenang, yaitu pemerintah kaum muslimin yang melakukannya. Karena untuk berikutnya ya sanksi hukuman itu berasal dari mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah tentunya ini penting untuk menegakkan hujjah, begitu juga ya menyampaikan ilmu kepada mereka bahwasanya ya, kekufuran yang sedang dilakukan ini mengancam pribadi-pribadi mereka, mengancam keimanan mereka, mengancam tauhid mereka, mengancam keislaman mereka. Itu bisa hilang dari mereka, seperti itu disampaikan, ya. Ya. Jadi bukan karena kekeliruan, bukan juga karena kebodohan, bukan juga dikarenakan ya paksaan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 5, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum, ya. Tidak ada dosa bagi kalian di dalam apa saja yang kalian keliru di dalamnya, ya, akan tetapi ya adalah apa yang disengaja oleh hati-hati kalian, demikian. Nah ini ya, bila memang dia mengetahui hatinya dan itu atas dasar pilihannya pribadi, ya, dan itu tidak ada syubhat di dalamnya, ya, bukan dikarenakan juga takwil yang keliru tentangnya, ya, maka ya ini baru bisa diberlakukan. Oleh karenanya orang yang hendak memvonis kafir itu harus melakukan ya tahapan-tahapan ini, ya, syarat-syarat ini, yaitu iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Kemudian ya iqamatul hujjah artinya dia memberitahu kepada orang tersebut, ya, memberitahu, menghilangkan kebodohan dari orang tersebut, ya, yaitu kebodohan berupa sesuatu yang dilakukan itu merupakan tindakan kekufuran, harus diberitahu itu merupakan tindakan kekufuran, ya, atau ungkapan kekufuran atau keyakinan kekufuran, seperti itu. Disebutkan dalil-dalilnya, ya, yang mengarah, ya, atau yang menjelaskan bahwa apa yang dilakukan, baik itu perkataan, ya, ungkapan, perbuatan ataupun keyakinan, itu merupakan perkara kekufuran yang mengancam pelakunya keluar dari Islam, seperti itu. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah SAW bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dengan derajat yang hasan, Rasulullah bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku ini, ya, kesalahan yang tidak disengaja, kemudian kelupaan dan paksaan, sesuatu yang dipaksakan kepada mereka, demikian. Nah dari sinilah para ulama, ya, di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah bagi ulama untuk menetapkan penghalang-penghalang jatuhnya vonis kafir kepada seorang individu muslim, ya, tatkala dia berinteraksi dengan perkara-perkara kekufuran, baik itu dia meyakini keyakinan kufur atau dia mengungkapkan ungkapan kufur atau melakukan tindakan kufur, demikian. Yang pertama adalah ya kejahilan,
ya, kejahilan, ketidaktahuan. Ini penghalangnya, ya. Jadi penghalang jatuhnya vonis kafir kepada seorang individu muslim adalah karena ketidaktahuan, ya. Karena Allah memaafkan, demikian. Seperti itu, Allah memaafkan. Namun seseorang bisa jadi berdosa, ya, ketika dia tidak belajar agama, ya, seperti itu. Bisa jadi dia berdosa karena dia tidak belajar agama. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk belajar agama. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam kitab sunannya. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi seseorang yang terjatuh ke dalam sebuah kekufuran, baik itu dengan keyakinan atau perkataan atau tindakan maupun tindakan, maka bila dia jatuh ke dalam kekufuran tersebut karena ketidaktahuan, maka dimaafkan, ya, dimaafkan hal tersebut karena ketidaktahuan. Namun bisa jadi dia berdosa karena tidak menuntut ilmu, demikian. Abai dari menuntut ilmu, seperti itu, ya. Maka dia bisa jadi berdosa dari sisi dia abai dari menuntut ilmu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ya. Yang kedua adalah para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara penghalang, ya, untuk dijatuhkan vonis kafir kepada seorang individu muslim tertentu, ya. Itu disebabkan karena kelupaan, ya. Lupa. Artinya tidak sengaja. Ya, tidak sengaja, ya, lupa atau tidak sengaja. Nah, ini merupakan juga penghalang, ya, dijatuhkan vonis kafir karena Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Bisa jadi, ya, memang seseorang itu dia mengucapkan, dia mengetahui sesuatu tersebut, baik itu ucapan, keyakinan maupun perbuatan, itu perkara kekufuran, dia mengetahui ketika sadarnya. Namun bisa jadi dia mengungkapkan hal itu dalam kondisi tidak sadar atau dia tidak menyengaja melakukannya, seperti itu. Tadi kita sudah katakan, contohnya ketika seseorang yang dia baru bangun tidur atau masih dalam kondisi tertidur namun dia mengucapkan ungkapan-ungkapan kekufuran, seperti itu, atau melakukan tindakan kekufuran, demikian. Namun tidak dia sengaja, ya. Nah, ini merupakan apa? Merupakan, ya, sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Demikian. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, cabang dari ketidaksengajaan itu, ya, adalah, ya, melakukan atau berinteraksi dengan kekufuran tersebut, baik itu dengan keyakinan, ya, perkataan atau tindakan, perbuatan. Itu disebabkan karena takwil, yaitu yaitu keliru di dalam memahami sesuatu tersebut, ya, karena adanya pentakwilan, ya, atau bisa jadi dikarenakan adanya pemahaman yang ini turun temurun dari orang-orang sebelumnya, ya, dari orang sebelumnya yang itu dianggap sebagai orang soleh atau seorang guru agama yang meyakini bahwasanya ini adalah kebenaran, sementara dia tidak mendapatkan, ya, informasi lain selain ini tentang agamanya, demikian. Maka yang seperti ini bisa jadi dimaafkan, ya, seperti itu. Karena bisa jadi dikarenakan itu munculnya karena kebodohan atau sesuatu yang tidak disengaja olehnya. Padahal dia termasuk orang yang menuntut ilmu, ya. Ketika ada mungkin pengajian dia hadir, ya, seperti itu. Karena semangatnya untuk menuntut ilmu dan tidak didapatkan di tempatnya, ya, adanya pengajian ilmu tentang masalah ini. Maka sebagaimana kita memberikan kemakluman, Allah saja memberikan kemakluman, ya, seperti itu, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya penghalang berikutnya adalah al-ikrah, yaitu paksaan, ya, paksaan, ya, yang ini membuat orang,
yang melakukan kekufuran tersebut atau yang berinteraksi dengan kekufuran tersebut itu merasa tertekan. Ya, jadi orang yang melakukan kekufuran di bawah tekanan, paksaan yang mengancam jiwanya, maka ini sesuatu yang dimaafkan, sesuatu yang dimaafkan demikian. Sebagaimana ini terjadi kepada Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ya, yang sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhu ini pernah mengucapkan sebuah ungkapan kekufuran, ya, untuk menyelamatkan jiwanya dikarenakan tuannya, yaitu mengancam dirinya, ya, tuannya yaitu majikannya itu mengancamnya untuk membunuhnya apabila ya dia tidak mengucapkan kekufuran. Maka ya dia pun mengucapkannya untuk menyelamatkan dirinya. Lalu tuannya pun melepaskannya, maka ia datang kepada Nabi SAW ya sembari menangis menyesali apa yang dia ucapkan. Demikian. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala tentangnya, tentang kejadian ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 106, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun minallahi wa lahum 'adzabun 'adzim. Orang kafir itu adalah orang-orang yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa dalam kondisi hatinya itu masih tenang dengan keimanan. Ya. Akan tetapi orang yang lapang dadanya dengan kekufuran, maka mereka itulah ya yang mendapatkan kemurkaan dari Allah dan mereka mendapatkan adab yang besar. Demikian, seperti itu. Nah, ini ayat ya turun terkait dengan Ammar bin Yasir dan orang-orang yang semisal dengan mereka yang dipaksa. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, inilah beberapa penjelasan ya. Sedikit kita berbicara tentang menjatuhkan vonis kafir ya. Di sini ada ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Ighatsatu fir Raddi 'alal Bakri. Ya. Di jilid 1 halaman 383 dan 384. Yaitu setelah beliau menyebutkan tentang kisah Qudamah ya, tatkala dia minum khamr di masa Umar dalam kondisi yang menghalalkannya ya. Dan setelah beliau menyebutkan hadis tentang seseorang yang memerintahkan untuk membakar jasadnya setelah kematiannya, ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Wa lihadza kuntu aqulu lil Jahmiyati minal hululiyati wan nufati alladziina nafau anna Allah ta'ala fawqa al-'arsy lamma waqa'at mihnatuhum. Ana law wafaqtukum kuntu kafiron." Dia mengatakan begini ya. Oleh karena itu ya, aku mengatakan ya kepada orang-orang Jahmiyah dari kalangan ya orang-orang yang menyatakan Allah itu menyatu dengan makhluknya. Demikian pula orang-orang yang suka menafikan an-nufat, yaitu orang-orang yang suka meniadakan atau mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy tatkala terjadi ya fitnah mereka itu. Apa kata beliau? Ana law wafaqtukum kuntu kafiran. Andaikan aku menyetujui ungkapan kalian ini, aku menjadi kafir. Li anni a'lamu anna qaulakum kufrun.
karena sesungguhnya aku mengetahui secara pasti bahwasanya perkataan kalian ini merupakan kekufuran. Wa antum indi la takfurun atau la tukaffarun, ya. Sementara kalian menurutku di sisiku tidaklah kafir, demikian, atau tidak dikafirkan. Li'annakum juhalun, dikarenakan kalian ini adalah orang bodoh, tidak tahu, ya. Wa kana hadza khitaban li ulamaihim wa qudatihim wa syuyukhihim wa umaraihim, ya. Dan ungkapan ini itu ditujukan kepada para ulama mereka, para, ya, hakim-hakim mereka, para syekh-syekh mereka, dan para pemimpin-pemimpin mereka. Wa aslu jahlihim syubhatun aqliyatun, ya. Dan asal dari kebodohan mereka itu karena adanya syubhat akal, yaitu adanya kesamaran dalam akal mereka. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Nah, seperti itu, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Juga kita nyatakan bahwasanya, ya, para sahabat-sahabat dahulu, ya, para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum dahulu, mereka ini tidaklah menghukumi kafir orang-orang yang khawarij, yaitu orang-orang yang mereka menghalalkan darah kaum muslimin, ya, menghalalkan darah kaum muslimin, ya, kemudian menyerang, membunuhi kaum muslimin, demikian. Padahal orang-orang khawarij ini banyak mereka ini banyak menyelisihi perkara-perkara yang terjadi ijma' di kalangan para sahabat, demikian, ya, yang ini secara agama diketahui secara pasti. Namun mereka ini, yaitu orang-orang khawarij, jatuh ke dalam perkara tersebut karena adanya takwil, ya, pentakwilan, demikian pula syubhat yang keliru. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, jikalau para sahabat saja demikian, maka tentunya kita sebagai orang yang meniti jalan para sahabat untuk lebih berhati-hati, tidak mudah untuk mengkafirkan kaum muslimin, ya, demikian, ya, tidak mengkafirkan kaum muslimin hanya karena sekedar mereka jatuh ke dalam, ya, sebuah kekufuran, baik itu dengan perkataan mereka atau dengan keyakinan mereka atau dengan tindakan mereka, seperti itu, ya. Alangkah lebih baik bagi kita adalah kita menasihati mereka, bukan malah menjatuhkan vonis kafir. Karena betapa banyak, ya, orang-orang yang mereka ini, ya, jatuh ke dalam kekufuran itu dikarenakan lingkungan yang buruk, teman-teman yang buruk, seperti itu, dan kejahilan, sekaligus kejahilan, yaitu kebodohan terhadap agama, seperti itu. Namun bersama dengan itu, tatkala mereka mendengarkan nasihat, ya, ya, tentang dahsyatnya api neraka, ya, seperti itu, tentang dahsyatnya api neraka, tentang indahnya surga, ya, ya, tentang rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, mereka tersentuh, mereka menangis. Jujur kita katakan, kaum muslimin mereka ini banyak bodoh, ya, banyak kebodohan yang menimpa mereka, ya. Mereka tidak tahu tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengetahui tentang indahnya Islam. Mereka tidak mengetahui tentang balasan surga bagi orang-orang yang beriman dan kenikmatan surga, ya. Mereka bodoh tentang, ya, neraka yang begitu, ya, berbahaya, yang begitu menakutkan, yang apinya saja para muslim rahimani warahmatullah itu lebih dahsyat 70 kali ketimbang api yang paling panas di dunia. Ya, kita tahu api yang panas di dunia ini itu banyak ragamnya, sampai api itu ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hitam, ya, bahkan mungkin ada yang berwarna putih saking panasnya, dan seterusnya. Dan di akhirat, di neraka, na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Semoga Allah tak pernah memasukkan kita ke dalam neraka, namun memasukkan kita ke dalam surga, amin, ya.
Yang api neraka itu 70 kali lebih panas ketimbang api yang paling panas di dunia ini. Dan siksa yang paling ringan di neraka itu adalah sepasang sandal. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan bara api yang diletakkan pada sandal, ya, yang bila dikenakan maka akan menggelegak otaknya, saking panasnya demikian. Yang satu harinya di neraka itu, para muslim rahimani wa rahimakumullah, dalam satu riwayat disebutkan itu 1000 tahun hitungan dunia. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini mereka bodoh tentang hal ini, ya. Oleh karenanya hendaknya kita memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Oleh karenanya, ya, dahulu Rasulullah SAW pun mendakwahi umat beliau di awal-awal itu mengingatkan tentang surga, balasan surga bagi orang-orang yang beriman, dan tentang neraka, ya, balasan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita ingatkan, kita nasihatkan kepada saudara seiman tentang, ya, tentang indahnya Islam ini, tentang kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu, ya, kasih sayangnya Allah sampai Allah masih membuka pintu taubat sampai hari kiamat. Demikian, ya. Seperti itu. Ya. Seberat apapun dosa yang dilakukan, ya, seberat apapun, sampai pun dia mungkin pernah menghina Allah Subhanahu wa taala, mungkin kondisi, ya, yang menekannya, ya. Kita dapatkan orang-orang kaum muslimin ini yang terkadang jatuh ke dalam kekufuran, dia mendapatkan ujian dari Allah sedikit saja. Contohnya, ya, mungkin dia seorang yang menjadi public figure, ya, di masyarakatnya. Ketika dia mendapatkan kecaman saja, ya, atau dia sakit saja, dia merasakan rapuhnya dirinya, ya, hilangnya kesombongannya, demikian. Lalu bagaimana dia bisa sanggup menahan, ya, neraka Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Tidakkah dia mengingat bahwasanya Allah begitu syadidul iqab, yang begitu keras siksanya, ya? Atau tidakkah dia mengingat bahwasanya begitu sayangnya Allah kepada dirinya, demikian, seperti itu. Makanya oleh karenanya jangan, ya, kita bermudah-mudah untuk kita mengkafirkan, menjatuhkan vonis kafir kepada saudara kita, yang kebanyakannya saudara kita di Indonesia ini bodoh terhadap agamanya. Yang ada adalah kita menasihatinya dengan penuh dengan kasih sayang, ya. Sebagaimana kita suka dan senang ketika kita jatuh ke dalam sebuah pelanggaran, ada yang menasihati kita dengan bahasa yang lembut, bahasa yang menghormati kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Saya doakan kepada kaum muslimin, ya, agar mereka mendapatkan hidayah, ya, mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk berada di atas agama yang benar, keimanan yang benar, ya, dan amalan yang benar di atas manhaj yang benar. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab, ya. Kita cukupkan untuk penyampaian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari saudara kita, ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, ya. Kemarin saya talak istri saya melalui WA Ustadz. Waktu itu jam 2 malam, dalam keraguan Ustadz dan dalam tekanan istri pertama. Maksudnya apakah jatuh talak? Demikian. Baik, ya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya para ulama yang berbeda pendapat dalam masalah ini, yaitu menjatuhkan talak lewat tulisan, ya, atau menuliskan kalimat talak, ya,
dalam bentuk tulisan. Para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama yang saya condong kepada pendapat ini bahwa ya tulisan talak atau kalimat talak yang ditulis dalam tulisan, baik itu tulisan tangan ya di atas kertas, atau contohnya SMS atau lewat WhatsApp atau sosial media yang lainnya, atau ditulis mungkin di papan tulis ya dengan kalimat yang jelas gamblang bahwasanya itu merupakan kalimat talak tertuju kepada sang istrinya ya, maka sesungguhnya kalimat talak seperti ini itu terhitung ya kalimat talak dengan lafadz kinayah ya, yaitu lafadz kiasan, yang untuk jatuhnya talak tersebut itu diharuskan adanya niat untuk mentalak, demikian. Oleh karenanya bagi pelaku, seseorang yang menuliskan kalimat talak itu di sebuah tulisan dengan lafadz yang jelas dan gamblang ya, bila ketika menuliskan kalimat talak itu dengan niat mentalak, maka jatuh talak walaupun dia tidak kabarkan kepada istrinya ya, atau dia kabarkan kepada istrinya, tetap jatuh talak kalau memang dia niat mentalak seperti itu. Namun kalau dia tidak mentalak ya, dan saya duga dalam kasus yang ditanyakan ini adalah saudara kita ini yang mentalak istrinya ya, itu tidak berniat mentalak karena dia dalam tekanan istri yang kedua, istri yang pertama. Sepertinya ini punya beberapa istri ya. Jadi sepertinya istri pertama ya itu terjadi keributan ya saudara kita ini dengan istri pertamanya, sehingga istri pertamanya mungkin mendesaknya, menekannya untuk mentalak istri yang kedua, seperti itu ya. Yang dia tulis dalam WhatsApp-nya ya kalimat talak yang sesungguhnya dia tidak berniat mentalak, maka tidak jatuh talak karena dia tidak berniat untuk mentalak, hanya mungkin untuk menyenangkan istri yang pertama atau mendiamkan istri yang pertama, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ada pendapat yang lain, ini segelintir ulama berpendapat bahwasanya itu jatuh talak ya, seperti itu ya. Demikian ya. Ya. Ya, kalau tidak ada niat maka tidak jatuh talak tentunya ya. Seperti itu. Ini pendapat jumhur ulama. Wallahu ta'ala a'lam ya. Ini juga ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, di tempat saya sudah ada 3 bulan tiap sholat Jumat semua jamaah ikut azan. Pertanyaannya, sah nggak sholat Jumatnya? Karena saya pernah dipesan agar disudahi azan bareng, tapi sampai sekarang masih berlanjut azan bareng satu jamaah. Ya, demikian. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesungguhnya azan itu bukanlah ya berhukum fardu ain, yaitu kewajiban atas setiap individu kaum muslimin ya. Namun yang tepat adalah adzan adalah fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan secara bersama atas semua manusia, semua kaum muslimin ya di satu wilayah tersebut. Hanya saja ya bila dikerjakan oleh sebahagian orang atau satu orang, maka gugurlah dari yang lainnya. Itulah fardu kifayah ya, seperti itu. Dan tentunya hal ini berdasarkan dengan dalil di mana Nabi SAW memerintahkan ya atau menunjuk beberapa orang yang menjadi muadzin bagi Rasulullah SAW, seperti contohnya Abdullah bin Umi Maktum, Bilal bin Rabah ya, yang mereka ini adzan di waktunya, demikian. Dan ketika mereka adzan, tidak seluruh kaum muslimin yang adzan ketika itu, demikian ya, tidak adzan ketika itu ya, seperti itu. Nah, oleh karenanya pendapat yang tepat adalah adzan itu fardu kifayah bukan fardu ain ya, seperti itu. Sehingga hanya satu orang saja sudah cukup untuk adzan. Bahkan kalau seandainya adzan itu banyak, maka ini tentunya menyelisihi
ajaran Nabi SAW, yaitu semua orang itu ikut azan. Ini menyelisihi atau menyalahi ya petunjuk Nabi SAW. Apakah lantas sholatnya tidak sah bila ternyata seluruh jamaahnya azan? Maka kita katakan ya, azan ini tidaklah langsung berkaitan dengan syarat maupun rukun sholat, ya demikian ya, sehingga ya tidak memberikan pengaruh langsung kepada ya sholatnya. Kalau ditanya apakah sholatnya menjadi sah ya ketika jamaah semuanya adzan, maka kita katakan insya Allah sah kalau terpenuhi ya syarat-syarat dan rukun-rukun sholat Jumatnya. Demikian, seperti itu. Adapun kesalahan hanya pada adzan yang dilakukan secara berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita masih mencari pertanyaan. Sebenarnya ada ini pertanyaan, tapi sangat disayangkan karena sepertinya jawabannya tidak bisa secepat ini dalam menjawab, dan waktu yang tersisa ya ini sangat sedikit karena sudah mendekati waktu untuk sholat zuhur ya, telah dekat dengan waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Oleh karenanya mohon maaf, ini kita cukupkan dulu kajiannya. Insyaallah ta'ala kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala di hari Senin insyaallah ta'ala. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kekeliruan, yang tentunya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ambillah, sementara kekurangan, kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Kepada Allah saya mohon ampun, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf. Kita tutup. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.